Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Usai melakukan lawatan ke sejumlah negara di benua Afrika, Presiden Joko Widodo kembali ke tanah air dan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Presiden meresmikan sistem penyediaan air minum regional Mebidang dan jembatan Aek Takno Ponggol. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya meningkatkan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan sistem penyediaan air minum. Di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengolahan air minum Mebidang untuk menambah pasokan air bersih di sekitar kota, Kabupaten Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Presiden mengatakan pembangunan SPAM Mebidang tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan total anggaran mencapai 948 miliar rupiah. Menurutnya, jika kerjasama antara pemerintah pusat hingga ke kabupaten kota berjalan baik, maka pembangunan di Indonesia akan semakin cepat. Dan ini memiliki kapasitas 1.100 liter per detik, ini juga sangat besar sekali. Sehingga saya minta pada gubernur, bupati, dan wali kota agar menindaklanjuti sambungan-sambungan ke rumah tangga. Karena menyangkut kurang lebih 88.000 saluran rumah tangga yang bisa tersambung karena pembangunan SPAM ini. Kalau dijiwakan bisa 440.000 jiwa, sangat besar sekali. Di kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan jembatan Aek Takno Ponggol di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Proyek jembatan yang dibangun untuk mendukung pengembangan Danau Toba ini menelan biaya senilai 157 miliar rupiah. Berdasarkan keterangan dari laman resmi Kementerian PUPR, jembatan Aek Takno Ponggol dengan panjang 294 meter terbagi menjadi jembatan utama dan jembatan pendekat. Pengembangan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional prioritas atau destinasi pariwisata super prioritas sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Selain Danau Toba, kawasan strategis pariwisata nasional prioritas yang ditetapkan yakni Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur atau 10 Bali Baru. Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan sistem penyediaan air minum regional Mebidang, Medan, Binjai, Deli Serdang di Kota Binjai dan jembatan Aek Takno Ponggol di Kabupaten Samosir. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia masih mengkaji rencana keikutsertaan Indonesia untuk menjadi anggota BRICS. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ingin Indonesia tergesa-gesa untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Presiden Joko Widodo pada kanal YouTube Sekretariat Presiden menyebutkan keikutsertaan Indonesia pada perkumpulan negara-negara berkembang utama dunia atau BRICS hingga saat ini masih dalam kajian dan menghitung berbagai pertimbangan. Presiden Joko Widodo menekankan tidak ingin Indonesia terburu-buru bergabung dengan BRICS. Pengkajian Indonesia masuk dalam BRICS ditandai dengan belum diajukannya Expression of Interest yang merupakan salah satu syarat untuk dapat bergabung dengan BRICS. Walau begitu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan para anggota BRICS terjalin dengan sangat baik, utamanya dalam bidang ekonomi. Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga
hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi. BRICS merupakan perkumpulan negara-negara berkembang utama dunia beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan South Afrika yang fokus pada kerjasama ekonomi, peningkatan perdagangan, dan pembangunan multilateral. Tahun ini BRICS melakukan konferensi tingkat tinggi ke-15 yang digelar di Republik Afrika Selatan. Presiden Joko Widodo turut hadir dalam KTT tersebut dan menyuarakan kerjasama negara berkembang harus diperkuat, setara dan inklusif, serta Presiden Joko Widodo menilai BRICS mampu menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Dalam pertemuan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut, pembahasan BRICS didominasi untuk memperluas negara anggota BRICS dan sesuai dengan keputusan BRICS akan menambah 6 anggota baru yang akan bergabung pada 1 Januari 2024 mendatang, yakni Republik Argentina, Republik Arab Mesir, Republik Demokratik Federal Ethiopia, Republik Islam Iran, Kerajaan Arab Saudi, dan Emirat Arab. Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi uang elektronik tercatat meningkat 10,5% pada Juli 2023 secara year on year, dengan total nilai transaksi sebesar 39,21 triliun rupiah. Sementara itu untuk nilai transaksi digital banking mencapai lebih dari 5.000 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 15,5%. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik meningkat 10,5% pada Juli 2023 secara year on year, sehingga mencapai 39,21 triliun rupiah. Sementara itu nilai transaksi digital banking tercatat mencapai 5.035,37 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 15,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri mengatakan, nominal transaksi KRIS terus menunjukkan pertumbuhan sebesar 84,5% year on year, sehingga mencapai 18,1 triliun rupiah dengan jumlah pengguna 38,24 juta dan jumlah merchant 27,51 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara untuk mendorong inklusi ekonomi keuangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit mencapai 707,90 triliun rupiah atau turun sebesar 4,26% year on year. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada bulan Juli 2023 meningkat 4,14% year on year, sehingga menjadi 951,13 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, terpencil, serta melalui kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat. Sementara itu, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan angkat suara terkait ramainya perbincangan di media sosial tentang lulusan baru yang ditolak akan lamaran kerjanya karena status keuangan slik yang menunjukkan kolektibilitas 5 atau tidak lancar. Anggota DKOJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Widiasari mengatakan, kejadian ini dapat menumbuhkan kesadaran anak muda untuk menghindari melakukan utang pay later. Ramai perbincangan di media sosial dengan informasi bahwa pelamar kerja yang baru lulus kuliah atau fresh graduate tidak lolos karena skor Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK atau BI checking buruk. Pelamar tersebut tidak lolos seleksi kerja karena hasil SLIK masuk kolektibilitas 5 atau tahap bahaya yang menunjukkan pembayaran utang mereka tidak lancar. Menanggapi viralnya pelamar kerja yang tidak lolos karena skor BI checkingnya buruk, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan perusahaan sudah banyak yang menggunakan SLIK untuk melihat status tagihan atau keuangan para pelamar kerjanya. Oleh sebab itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friederika Widiasari mengimbau agar anak-anak muda jangan main-main dengan utang online seperti pay later karena tagihan tersebut akan tercatat di SLIK. Anak-anak muda tuh aware, oh iya ya jangan main-main utang online, abis itu aku ganti nomor, udah nggak bisa ditagih, nggak gitu. Karena kalau udah pakai KTP semuanya itu akan masuk semua di slik ya kalau pay later. Kalau yang
pinjol memang belum, karena itu next step-nya akan masuk ke Slik OJK juga. Anggota OJK Kiki mengatakan banyak mendapat cerita bahwa anak muda yang baru lulus kuliah mencoba menggunakan paylater untuk membeli barang konsumtif. Ia kembali mengimbau untuk para pelamar kerja sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu saat ingin melamar kerja. Baik itu pelamar kerja baru lulus kuliah dan yang berpindah dari tempat kerja satu ke tempat lainnya. Banyak dengar cerita-cerita dari temen atau apa, anaknya tuh sambil nunggu wisuda iseng-iseng ngajuin beli tab gitu pakai paylater, terus akhirnya dari utangnya berapa jadi berkembang banyak, akhirnya mau cari kerja malah susah dan lainnya. Jadi itu sih biar anak muda tuh paham, mereka tuh sudah bertanggung jawab atas performa keuangannya, catatan keuangannya itu sangat penting buat masa depannya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.